Shalom jemaat Grand Mall yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom yang di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang spesial buat kita, di mana kita pada hari ini boleh bertatap muka kembali. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan, yang melindungi setiap kita dari segala virus-virus apapun juga. Apa kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Luar biasa. Saya rasa pagi ini sudah pada sarapan semua kan ya? Udah. Yang di rumah baik yang di sini, kalau saya katakan apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita ketundukkan kepala. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada ya Tuhan, semua itu oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami mau menanggalkan segala beban kami, persoalan kami. Biarlah Tuhan, kami mau fokus ya Tuhan. Kami undang otoritas-Mu ya Tuhan, boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kau
Roh Kudus-Mu mengalir, 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 penuhi kami Bapa, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami, penuhi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Terpuji namamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan namamu Bapa. Oleh sebab itu kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu boleh mau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Agar pujian-pujian kami ya Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu di bumi dan di surga. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita pada hari ini. Karena saya yakin dan percaya saat hari ini saudara mempunyai sukacita yang berlimpah. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan. Kalau sebentar kita akan perjamuan kudus, biarlah kita menguduskan hati kita. Kita mau menanggalkan segala beban berat persoalan kita. Karena kita mau datang kepada Tuhan. Ada amin saudara kekasih? Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Saudara yang digerakkan untuk berdiri, silakan berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau lompat bagi Dia. Haleluya, silakan berdiri. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Allah, katakan semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Saya belum mendapatkan sukacita, saudara kekasih. Saudara bersukacita hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau garang ya saudara. Jangan hanya garang kepada suami. Maaf di sini nggak ada. Haleluya. Kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Kuasa maut boleh dikalahkan oleh karena anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan
Saudara masih tetap bersuka cita? Amin. Haleluya. Kita mau bakar lagi. Lebih dari pemenang. Karena kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya, kami lebih dari pemenang Tuhan. Semua itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan saya lebih dari pemenang. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami mau menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan saya. Ya, saya mau jadi pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Yes. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita adalah pemenang-pemenang yang sejati. Amin. Kenapa saya katakan pemenang-pemenang sejati? Karena kita setia di dalam Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tatkala kami bersama Engkau Bapa, kami dapat melewati semuanya. Oleh sebab itu ya Bapa, tetaplah bersama kami. Tetaplah memimpin kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ada bersama kami Bapa. Haleluya. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin.
tak pernah membiarkan kami Bapa. Haleluya. Kekuatan kami hanya ada padamu Yesus. Yes. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang setia Bapa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tak pernah meragukan kasih-Mu Yesus. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang hari ini kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini, di rumah-Mu, di gereja Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau memperkatakan apa yang menjadi keinginan dan menjadi isi hati-Mu. Kami menyediakan telinga, menyediakan hati kami untuk mendengar dan siap untuk ditabur benih yang terbaik dari Allah Roh Kudus pada hari ini. Pakailah hamba-Mu yang sesungguhnya tidak berguna, tetapi akan menjadi berguna ketika Tuhan memakai dan mengurapinya. Bahkan Tuhan urapi kami semua, sehingga kami semua mengerti, memahami, bahkan memiliki keinginan dan gairah untuk melakukan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu suara-Mu. Mari berkata-kata kepada kami hari ini. Kami siap untuk mendengar dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Silakan. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa kembali beribadah di tempat ini. Setelah beberapa saat kita beribadah secara online, hari ini kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita agar semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dan juga sehat semuanya. Shalom semuanya. Sudah rindu kita bisa bertemu hari ini, bersyukur juga kepada yang di rumah. Shalom kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih sudah beribadah bersama pada kesempatan hari ini. Nah, pada hari ini tema kita adalah keintiman yang berbuah. Jadi pada bulan ini gereja kita di pusat dan juga di cabang di Rawamangun dan di Grand Mall mempelajari sebuah tema, yaitu terpilih untuk hidup intim dengan Allah. Terpilih untuk hidup intim dengan Allah. Nah, tema pada hari ini, ya, tema minggu hari ini adalah keintiman yang berbuah. Jadi keintiman itu akan menghasilkan buah. Nah, kita akan melihat di dalam Yohanes, tapi kita tidak akan buka. Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Nanti kita akan buka satu persatu Bapak Ibu. Ya. Di perikop ini diumpamakan bahwa Bapa di surga adalah pengusaha atau pemilik daripada kebun anggur. Tuhan Yesus adalah pokok yang benar. Dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Dan perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar ini, itu adalah 7 pembahasan yang ditulis oleh Yohanes mengenai kata akulah. Jadi ada 7 kata akulah yang Yohanes tuliskan, yaitu akulah roti yang hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan terakhir, dalam Yohanes 15 ini, dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Saudara, mengapa Yohanes menekankan figur Tuhan Yesus begitu penting di dalam tulisannya? Di dalam tulisan Injil Yohanes maksud saya. Di sini Yohanes mau menggambarkan, bahkan mau menekankan kepada pembacanya, yaitu kepada kita semua yang hari ini membaca tulisannya, yaitu bagaimana hubungan pribadi antara Yesus dengan manusia. Jadi Tuhan itu mau menjalin sebuah persekutuan. Tuhan itu mau menjalin sebuah hubungan yang eksklusif antara Dia dengan manusia. Oleh karenanya Dia turun dari surga ke dunia, bahkan rela untuk mentaati kehendak Bapanya, yaitu mati di surga, mati di salib. Semua ini dilakukan dengan sebuah tujuan, agar hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara Tuhan dengan manusia, itu memiliki hubungan yang pribadi, yang eksklusif, yang tidak mengalami halangan, batasan, dan terpisah oleh apapun. Jadi Tuhan menginginkan agar kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Jadi benarlah tema ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau berbuah, bahkan buah yang banyak, kata kitab Yohanes ini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan ke-8.
buah yang banyak. Maka satu kuncinya, yaitu kita harus intim, melekat, menempel, tinggal di dalam Dia. Layaknya seperti ranting yang menempel, melekat, dan tinggal kepada pokok anggur. Maka ketika ranting itu menempel, tinggal kepada pokok anggur, maka Alkitab mengatakan dalam perumpamaan, akulah pokok anggur yang benar. Maka ranting itu akan menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak. Saudara mau berbuah bagi Tuhan? Saudara mau diubah hidupnya dari manusia yang tidak berarti menjadi sesuatu yang berguna, bahkan suatu hari kita akan dimuliakan? Maukah kita meninggalkan segala kebiasaan buruk kita dan kita mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dari orang yang harusnya terbuang, berdosa, rusak, dan hancur. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka akan ada perubahan yang besar. Saya percaya bukan hanya saya, saudara pun akan memiliki kerinduan yang sama. Dan seringkali kita tidak sanggup, saudara, dengan kekuatan kita. Dengan kemampuan kita, kita tidak mungkin. Tapi hari ini ada kabar baik bagi saudara dan saya. Ada kabar yang memerdekakan kita. Ada kabar yang akan mempermuliakan kehidupan kita. Ketika saudara mau tinggal di dalam Tuhan, maka Alkitab mengatakan bahwa kita akan menghasilkan kebaikan, kita akan menghasilkan kekudusan, kita akan menghasilkan kemuliaan di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada hidup yang lebih baik daripada hidup ini. Jadi sungguh tepatlah ketika kita memilih untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita perlahan namun pasti. Karakter-karakter kita perlahan namun pasti. Hal-hal yang indah perlahan namun pasti itu pasti akan Tuhan kerjakan. Bagaikan seorang penjunan yang membentuk tanah liat yang tidak berbentuk. Di tangan Tuhan kita akan dibentuk, kita akan diolah menjadi sesuatu yang begitu berharga di hadapannya. Dan saudara, sebenarnya kita ini belum bisa menggambarkan akan hal yang besar yang Tuhan sediakan. Kita ini diproyeksikan untuk menjadi orang-orang yang hebat, saudara. Bukan di bumi ini. Kalau bisa di bumi ini, puji Tuhan. Kalau saudara punya kapasitas, kemampuan, puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu pun semu. Saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang besar, luar biasa, dan hebat bagi kerajaannya. Dan itu selama-lamanya. Kalau di sini hanya 70-80 tahun. Di surga bersama dengan Kristus selamanya. Makanya tidak ada pilihan yang lain. No other choice. No plan B. Tidak ada pilihan B. Tidak ada pilihan lain. Kita harus belajar sepakat memiliki satu komitmen yang sama. Bahwa aku harus tinggal di dalam Dia sehingga hidupku berbuah. Sehingga hidupku mempermuliakan Bapa. Sehingga hidupku berarti bukan hanya bagi diriku, bukan hanya bagi suami, istri, bagi anak-anak, bagi orang tua. Tapi sesungguhnya hidupku akan berarti bagi Tuhan dan kerajaannya. Bagi kemuliaan namanya. Hari ini ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Agar kita dapat berbuah. Agar kita dapat intim. Dan akhirnya kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan buah itu sebenarnya adalah untuk keuntungan kita. Kalau Tuhan diuntungkan pasti kita untung, saudara. Kalau Tuhan dimuliakan pasti kita akan memiliki kemuliaan.
Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang memberikan kebaikannya kepada kita. Hari ini ada 3 kebenaran saudara yang kita pelajari agar kita menghasilkan buah dan buahnya banyak. Yang mau berbuah katakan dengan mantap, amin. Haleluya. Yang pertama kita mau lihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Mari yang wanita baca terlebih dahulu, lalu kita yang pria, karena kita baik saudara ya, mendahulukan wanita terlebih dahulu. Haleluya. Silakan ibu-ibu, para gadis yang sepakat dong, sepakat. Opung ini luar biasa nih, udah duluan. Cinta Tuhan nih. 1, 2, 3. Sama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama kita harus tinggal di dalam dia. Dan kata tinggal di dalam dia sebenarnya diulang-ulang. Baik di Yohanes 15 ataupun di dalam pasal-pasal yang lainnya. Ini adalah hal yang penting yang sebenarnya mau ditekankan oleh penulis Injil Yohanes ini. Agar kita tinggal, agar kita menempel, agar kita melekat, agar kita hidup dekat kepada Kristus. Dan harusnya ini bukan hanya menjadi tujuan daripada Yohanes, tapi juga menjadi tujuan daripada kita semua. Orang yang percaya, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka kita harus tinggal di dalam Kristus, sehingga hidup kita akan menghasilkan sesuatu yang berkenan kepadanya. Saudara, hal ini, tulisan ini, sebenarnya bukan sekedar tulisan. Ya. Kalau kita menjadi Yohanes, mengandai, kita ini menjadi Rasul Yohanes pada waktu itu. Orang ini adalah orang yang memiliki kesaksian bagaimana hidupnya diubah ketika tinggal di dalam Kristus. Yohanes adalah seorang yang memiliki hidup yang tadinya begitu tidak berarti, saudara. Hari ini kita akan mempelajari secara singkat kehidupan daripada Yohanes, penulis Injil Yohanes ini. Jadi Yohanes ini ada banyak di Alkitab. Minimal ada 3 nama Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah penulis Injil Markus. Jadi nama panjangnya adalah Yohanes Markus. Lalu kedua ada lagi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia bukan penulis surat ini. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk melayani. Nah, Yohanes yang menulis Injil Yohanes, lalu 1, 2, 3 Yohanes, dan terakhir adalah kitab Wahyu. Jadi ada 5 kitab atau 5 surat yang ditulis oleh Yohanes ini adalah Yohanes murid Tuhan Yesus. Dia adalah Yohanes yang disebut anak daripada Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus, bersama dengan saudaranya Yakobus anak Zebedeus. Nah, Yohanes ini adalah orang yang dipanggil dari muda. Makanya kita punya anak dari muda harus dipanggil Tuhan, bahkan dari sekolah minggu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, yang muda-muda mari melayani bersama. Saya pun dari muda melayani Tuhan. Ya.
Yohanes pun demikian, dari muda dia dipanggil dan sampai tua dia yang disisakan oleh Tuhan untuk tidak mati syahid, sehingga dia menulis kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab. Nah, orang muda ini, Yohanes dan Yakobus, adalah orang yang punya perangai yang berapi-api. Artinya orangnya apa? Emosional, saudara. Yohanes ini orang urakan. Dia adalah nelayan, kasar. Sehingga Tuhan itu menyebut nama Yohanes dan Yakobus. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 17. Markus pasal 3 ayat ke-17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama oleh Tuhan Yesus, Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Nah, sebenarnya ini adalah kata sindiran. Jadi saudara jangan sembarang kasih nama kepada anak Boanerges. Boanerges ini adalah kata sindiran. Anak-anak guru itu maksudnya anak-anak gaduh, anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak bisa menguasai hidupnya. Perangainya itu memiliki hal-hal yang bisa meledak-ledak suatu waktu. Kalau kita melihat di dalam Lukas 9 ayat 49, mereka itu garang sekali. Mereka itu mengecam orang yang mengusir setan. Padahal mereka, orang-orang ini mengusir setan. Hanya karena apa? Hanya karena bukan dari kawanan mereka. Mereka berpikir, wah ini orang gak benar nih. Padahal maksud Tuhan Yesus, kuasa diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan keinginan daripada Yohanes dan Yakobus itu menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan desa orang Samaria. Karena satu, tidak mau menerima Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 52 dan 54. Jadi saudara bisa bayangkan, dari seorang yang begitu berantakan hidupnya, seorang yang emosional, ngomong main asal ngomong mungkin. Ketika ada stimulus, dia langsung marah, langsung berkata hancurkan. Dia mengecam, bahkan dia berkata turunkan api dari langit bagi desa orang Samaria ini, karena tidak mau menerima Tuhan Yesus. Jadi ini orang yang berantakan hidupnya, baik Yohanes ataupun Yakobus. Makanya tidak salah Tuhan Yesus menyebut mereka Boanerges, atau anak-anak guru, anak-anak halilintar. Maksudnya anak-anak yang sebentar-bentar emosional, sebentar-bentar meledak, sebentar-bentar mau menghancurkan. Saudara bisa bayangkan murid Tuhan Yesus itu begitu beragam, termasuk daripada hidup Yohanes ini. Tapi ini yang luar biasa, dari seorang yang berantakan hidupnya, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, hidupnya perlahan tapi pasti berubah. Saudara. Hidupnya perlahan diproses oleh Tuhan. Akhirnya Yohanes dikenal sebagai rasul yang penuh dengan cinta kasih. Memang Yesus menyebutnya sebagai murid yang dikasihinya. Bukan karena dia layak untuk dikasihi. Sebenarnya kalau kita jadi pemimpin punya orang seperti ini, udahlah, gak usah bersama-sama dengan saya lagi. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu sabar. Sabarnya Tuhan menghadapi Yohanes. Pelan-pelan dituntun, diubah, ayo. Karena Tuhan Yesus begitu baik kepada Yohanes. Akhirnya Yohanes berubah. Dia dikenal sebagai rasul yang penuh dengan cinta dan kasih. Kalau saudara baca tulisan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu ada tulisan yang penuh dengan kasih. Kasih itu, Allah adalah kasih.
Yohanes menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi manusia dan lain sebagainya. Saudara, ini terjadi karena apa? Karena satu, Yohanes itu tinggal. Yohanes diam dan melekat dengan Yesus. Perubahan pasti akan terjadi ketika kita diam, ketika kita melekat dengan Kristus sang sumber kehidupan, dan perubahan itu pasti akan terjadi. Bukan hanya Yohanes kabar baiknya Bapak Ibu, begitu juga dengan kita hari ini. Kalau saudara dan saya memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus, hidup kita pasti akan diubahnya. Hidup kita pasti akan dibentuknya menjadi berharga, menjadi indah. Dan hidup kita benar tidak akan pernah sama lagi. Saya pun kalau melihat hidup saya dulu, hidup saya berantakan ini. Tapi saya bersyukur bertemu dengan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan membentuk saya, Tuhan sabar sama saya. Pelan-pelan kita dibentuknya dari orang yang mungkin bercacat. Ya. Mungkin ini hati kita ya, banyak kotor. Satu-satu Tuhan hapus, Tuhan bentuk. Kamu salah nak, gak boleh lakukan itu lagi. Tuhan terus kuduskan kita sehingga kita menjadi orang yang tidak bercacat. Dan sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang kudus untuk memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan-Nya. Jadi hari ini kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara pasti akan menghasilkan buah yang banyak. Dulu kita mungkin orangnya emosional, gak bisa ngampuni, disinggung sedikit marah, nyimpen dendam, iri hati, urakan dan lain sebagainya. Kalau kita datang kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia, maka Tuhan akan membuat kita indah dan mulia. Makanya saudara harus setia baca Alkitab setiap hari. Saudara harus setia berdoa setiap hari. Puji Tuhan di Komsel itu ada pembacaan Alkitab setiap hari. Ya, kita ikuti bersama-sama. Ya. Kita juga punya luangkan waktu 10, 20, 10, 15 menit setiap hari datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan membuat hidup kita menjadi indah dan berharga. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, di dalam Yohanes pasal ke-15, di situ dikatakan bahwa ketika firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita pun akan menghasilkan buah yang banyak. Ayat yang ke-7 dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita pun akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kita harus tekun dalam pembacaan Alkitab kita, saudara. Kita harus tekun di dalam membaca firman Tuhan. Dan sebenarnya Alkitab ini sudah ada di tangan kita, itu sudah begitu mudah sekali. Tetapi kalau kita mempelajari bagaimana Alkitab bisa berada di tangan kita hari ini, itu melalui perjuangan para martir, melalui darah dan air mata. Bagaimana orang-orang itu menerjemahkan Alkitab, nyawa menjadi taruhannya, dan hidupnya dipenjara, hidupnya disiksa, dibunuh oleh para penguasa pada waktu itu karena menerjemahkan Alkitab. Tetapi mereka tidak pernah menyerah, saudara. Mereka harus berkata bahwa Alkitab harus dibaca oleh semua orang. Tidak hanya dalam bahasa-bahasa tertentu, yaitu bahasa Ibrani dalam perjanjian lama dan bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Bahkan penguasa pada waktu itu hanya menerjemahkan kepada satu bahasa lain, yaitu bahasa Latin. Di luar itu orang tidak boleh menerjemahkan Alkitab. Tapi orang-orang yang memiliki hati bahwa orang harus baca Alkitab,
sehingga hidupnya berubah, hidupnya menerima hal yang indah di dalam kehidupan ini, yaitu berbuah banyak. Mereka rela mati, di penjara, disiksa, bahkan mati untuk menerjemahkan Alkitab. Supaya apa? Supaya seorang bernama William Tyndale berkata demikian. Supaya anak-anak di Inggris yang bekerja sebagai tukang angon sapi, tukang angon kambing, ketika dia membaca Alkitab, hidupnya berubah. Dia punya cita-cita demikian. Dan akhirnya benarlah, William Tyndale sebelum mati dia berteriak, Tuhan bukakan mata Raja Inggris. Lalu dia dicekik hidup-hidup, dibakar setelah itu. Abunya dibuang di sungai. Tetapi tahun 1611, seorang Raja Inggris yang bernama James menerjemahkan Alkitab ke dalam seluruh bahasa Inggris. Dan itu diambil dari banyak terjemahan William Tyndale yang kita kenal hari ini dengan nama King James Version. Karena dengan tujuan supaya orang bisa berubah. Hari ini saudara baca Alkitab, semangat. Kalau kita baca koran semangat, baca majalah semangat, baca novel semangat. Dan sebenarnya itu tidak mengubahkan hidup kita. Apalagi harusnya kita baca Alkitab harusnya semangat. 1 pasal atau 2 pasal setiap hari. Lakukan dengan tekun. Lakukan dengan tekun. Ya. Ketika kita membaca, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, hari ini saya mau membagikan, ya, membaca itu jangan hanya hampir lewat, saudara. Jadi seringkali ya, apalagi ini di Komsel nih ya, kita di Komsel kan ada setiap hari 2 pasal, ya. Kadang kita membacanya sebagai tugas saja supaya laporan, ya, lapor komandan selesai, ya. Pasal ini. Ya itu baik, itu sebagai permulaan untuk kita membaca Alkitab. Tapi kita juga harus mulai merenungkan Alkitab itu, Saya sudah beberapa dari muda sebenarnya punya sebuah notes, ya, sebuah buku notes kecil, ya. Waktu saya membaca Alkitab, saya tulis pasal segini, pasal ini dan pasal ini misalnya. Lalu saya dapatkan apa dari pembacaan itu? Saya juga suka mencari juga, misalnya pohon zaitun lagi saya baca. Saya belajar tuh. Sekarang kan belajar mudah, di internet sudah banyak. Zaitun itu pohon apa sih sebenarnya? Ya. Mungkin kita nggak harus sampai begitu ya. Tapi paling tidak waktu kita baca, itu tidak seperti anak SD yang membaca, saudara. Hanya membaca, selesai. Tapi setelah membaca kita mulai, apa yang saya dapatkan hari ini? Ya. Lalu kita mulai tulis. Dan saya suka baca tulisan-tulisan lama saya. Oh, dulu saya sudah tulis begini ya. Saya tulis mengenai ini dari pasal ini. Dan itu membuat pertumbuhan yang begitu kuat dalam hidup kita. Jadi saudara ketika makan, katanya makan ya, itu harus dikunyah ya. Saya ini orang yang makan kunyahnya sedikit sebenarnya. Tapi katanya yang baik itu dikunyah sampai 20 sampai 30 kali. Supaya sari-sarinya itu mulai keluar dari makanan itu. Dan gampang dicerna oleh lambung dan organ-organ tubuh kita. Nah, begitu juga dengan membaca Alkitab. Jadi kita tidak boleh cepat, ya. Harus kita mulai renungkan. Makanya siapkan waktu. Jangan lagi baca lagi sambil masak, ya. Kalau bisa, ya, saudara, siapkan waktu khusus untuk saudara membaca Alkitab. Sekarang hari ini Alkitab pun sudah bisa kita dengar. Jadi tidak usah membaca, ya, ada aplikasi di Alkitab ya, itu yang memberikan
bisa didengar. Ya, satu aplikasi Alkitab namanya apa itu ya? Badeno, ya. Tapi ada Alkitab yang baik sekali, saudara. Saya lupa nama Alkitabnya apa ya? Apa ya? Gambarnya Alkitab seperti ini, warnanya merah kalau di HP saya, Holy Bible. Ini ada ininya, ada namanya, gitu. Ini cari-cari nggak ketemu. Nah, ini Alkitab yang menurut saya cukup bagus, Bapak Ibu. Nanti saya share saja, ya. Jadi dia bukan hanya bisa bersuara lagi baca Alkitab, tapi juga ada renungan-renungan harian. Contohnya, saudara mau merenungkan harian misalnya mengenai tema kasih, dia kasih tuh periodenya 10 hari atau 5 hari ada renungannya. Ya. Jadi kita ini sudah banyak terbantu untuk membaca Alkitab. Ya. Sekarang milikilah komitmen untuk tinggal di dalam firman Tuhan setiap hari. Ya, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita akan berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari hari ini mulai baca Alkitab, lalu mulai renungkan, bahkan kalau bisa saudara catat hari itu saya dapat ini, ya. Dan saudara renungkan lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan nama Kristus. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-8 dari Yohanes pasal yang ke-15 ini dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang terakhir, kita akan mempermuliakan Bapa. Yang pertama, ketika kita berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Dia. Lalu kita harus tinggal di dalam firman. Dan ketika kita berbuah, kita akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Dalam Yohanes 17 ayat 22 dikatakan demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu baik. Dia ini memberikan kemuliaannya. Jadi bukan hanya Bapa dipermuliakan melalui hidup kita, tapi Bapa juga memberikan kemuliaannya kepada kita. Wah, ini luar biasa. Siapa kita, saudara? Kita ini bisa dimuliakan. Bahkan Alkitab mengatakan kita akan menerima kemuliaan. Kita akan dipermuliakan. Dimulai dari apa? Dimulai dari diselamatkan hari ini. Tuhan membagikan kemuliaannya. Lalu kita diubah hari demi hari. Ya. Kita merasakan kehadirannya, itu adalah kemuliaan yang dibagikan kepada kita. Ketika kita merasakan kehadiran Allah setiap hari, ya, dalam doa-doa kita, itu adalah Allah membagikan kemuliaannya. Dan itu indah, saudara. Itu indah. Kita dirubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tidak selesai di bumi ini. Saudara, tadi saya bilang di awal khotbah, kita ini belum paham sesungguhnya akan betapa besarnya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tidak jadi orang hebat di dunia ini tidak jadi masalah. Saudara sukses, puji Tuhan. Saudara gagal pun tidak jadi masalah. Sebenarnya ini belum kegagalan dan belum kesuksesan yang sejati. Kegagalan dan kesuksesan yang sejati adalah ketika kita dipermuliakan atau tidak di dalam kerajaan-Nya. Hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Ada beberapa kita yang dikecewakan, dilupakan. Sakit hati kita karena satu pergumulan dalam hidup. Baik secara keluarga, baik di pekerjaan dan di mana-mana tempat, termasuk di pelayanan. Kita jangan menjadi orang yang merana dan berkata, aduh hancur hidup saya. Bangkit, saudara.
ini belum gagal. Saudara yang ditinggal mungkin oleh kekasih, dikecewakan oleh anak, mengalami banyak pergumulan. Jangan saudara merasa bahwa hidup ini sudah berakhir dan sudah tidak berharga lagi hidup saya. Salah. Saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang sejati nanti. Hari ini bangkit, ya. Tata hidup saudara, bergairah, semangat, ya. Dan hari yang Tuhan janjikan, hari depan, hari kekekalan, sesungguhnya adalah hari yang begitu luar biasa. Kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Mari lupakan seperti Paulus berkata, lupakan yang di belakangku dan mengarah kepada tujuan, kepada Kristus, kepada rencananya yang besar. Saudara akan dipermuliakan, memerintah, menjadi rekan sekerja Allah. Dan itu adalah hal yang begitu nyata, begitu real yang akan kita alami nanti. Bahkan sekarang sudah kita alami di bumi ini. Bagaimana ketika Tuhan hadir, ya, Tuhan memberikan kedamaian, ketenangan. Ya. Saudara, kalau kita merasakan hadirat Tuhan di setiap hari, situasi begitu banyak yang tidak menentu di hidup kita. Tapi kalau saya lagi merasakan hadirat Tuhan, tenang hati saya, damai, ya, saya kuat. Kemarin waktu hari Kamis kita berdoa, saya merasakan kehadiran Tuhan, kuat, damai hati saya. Tadi pagi juga begitu, saudara. Lagi mau mulai sekolah minggu, ya, nyanyi Bapakku datang padamu, lalu mulai penyembahan. Wah, kita kayaknya langsung ketemu Tuhan. Wah, itu indah sekali. Dan dalam doa-doa kita juga begitu. Kayak kita nyanyi tiba-tiba hadirat Tuhan. Memang tidak setiap hari begitu. Tapi ada kalanya Tuhan itu memberikan penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, kalau saudara setia, saudara akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dan kita akan merasakan keindahan yang sesungguhnya. Engkau dan saya bahkan akan dibagi kemuliaan, memerintah di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita mau tinggal di dalam Tuhan, tidak ada pilihan yang lain. Bukan kita sombong dan eksklusif, tapi ini adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbuah dalam hidup ini, mulai kita mau tinggal di dalam Dia, mulai kita tinggal di dalam firman-Nya, dan kita mempermuliakan Bapa, dan Bapa akan membagikan kemuliaan-Nya kepada kita. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Mari kita berdiri sama-sama. Aku rindu mengenalmu, aku rindu mengenalmu, mengenal secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya
sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari saya undang kepada para pelayan perjamuan. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu yang di rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggur, dan kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus, mengingat akan kebaikan Tuhan di hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini di depan kami ada roti dan ada anggur, dan juga hamba-Mu berdoa roti dan anggur yang ada di rumah yang dipegang oleh anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roti dan anggur ini dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga ketika kami makan dan meminumnya, kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami. Selebihnya Tuhan, kami akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan ketika kami makan, ketika kami minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari bagikan kepada saudara sekalian. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi. Semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi. Semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenalmu
secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Sekali lagi. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Biar musik memainkan dengan perlahan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Percayakah saudara bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan kita yang terpecah di kayu salib. Haleluya. Mari sebelum kita makan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga mengangkat cawan yang melambangkan darah daripada Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Percayakah saudara bahwa anggur ini melambangkan daripada darah Tuhan kita Yesus yang disalib, yang tercurah bagi kita untuk menebus dosa kita. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami. Hari ini kami bersyukur buat semua kebaikan, buat semua anugerah. Bahkan hari ini kami bisa beribadah bersama kembali di rumah-Mu. Ini merupakan kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus mengasihi Tuhan seperti Yohanes yang menjadi orang yang mengasihi Tuhan sampai seumur hidupnya. Kami mau terus mengasihi, melayani, mengabdi kepada Engkau Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita bersuka cita karena kita bisa kembali mengadakan ibadah onsite dan juga sudah melakukan mengikuti perjamuan kudus. Biar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini
Dan pada minggu-minggu depan kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak selanjutnya. Kemudian saya lihat ada orang baru ya hari ini ya. Kebetulan tetangga saya nih. Ya, selamat datang kepada Saudara Irfan dan Saudari Santi. Silakan yang ada di sekitarnya untuk memberikan selamat datang. Ya, kalau belum ada tempat beribadah, kami mempersilahkan untuk Saudara Irfan dan Saudari Santi untuk beribadah di tempat kami di minggu-minggu mendatang. Baik, pengumuman pada hari ini yang pertama, jadwal puasa kita akan tetap adakan dimulai di hari Selasa jam 10 malam dan dibuka puasanya hari Rabu jam 12 siang. Hari Rabu tanggal 6 Oktober ada ibadah komsel online jam 7.30 disertai dengan doa. Tapi ini jadwalnya disesuaikan dengan komsel masing-masing ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan perlu dukungan doa bisa disampaikan kepada PKIs masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum masuk komsel bisa menghubungi para ketuanya. Ketua-ketuanya yang pertama komsel 1-2 masih ada gak ya? Saya jadi bingung nih sekarang. Ada. Jadi komsel 1-2 siapa ketuanya sekarang? Komsel 1 Ibu Hana, komsel 2 Bapak Manto, komsel 3 saya, dan komsel keempat Saudara Igo ya. Komsel 5 Saudara Selvi ya. Ibu Suti. Komsel 6 Saudari Selvi. Jadi itu ketua-ketua komselnya, jadi bisa berhubungan dengan ketua masing-masing. Kemudian hari Kamis 7 Oktober diingatkan kembali ada ibadah doa jam 7.30. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini tidak terbatas untuk pelayan atau staf. Kita semua diharapkan untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi di dalam acara ibadah doa ini. Nanti linknya biasanya dibagikan di grup WA jemaat. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, mohon agar dimasukkan ke dalam amplop putih yang sudah tersedia di belakang dan dimasukkan ke dalam kotak di belakangnya, atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja, ada di layar ya. Dan berikutnya ada kelas baptisan dimulai bulan ini, kira-kira mungkin minggu depan ya. Hari ini sudah mulai, dan nanti sesudah ibadah selesai. Jadi bagi yang sudah mendaftar, mohon untuk tinggal dulu, nanti kita akan mulai kelasnya langsung ya. Baik. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar dan ingin ikut, masih bisa hari ini ya. Kemudian hari Sabtu 9 Oktober ada ibadah YOC online jam 5 sore. Kepada pemuda-pemudi, para remaja diharapkan untuk mengikuti ibadah YOC ini. Dan setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu online. Ini jamnya disesuaikan dengan jadwal dari kelas masing-masing ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya bisa menghubungi Ibu Suti. Jadi nanti untuk ditempatkan di kelas yang mana. Kemudian yang terakhir, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini yaitu Ibu Hana, tanggal 30 September. Tuhan memberkati dan melimpah dengan berkat-berkatnya untuk Ibu Hana. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam surga, kembali pada siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur untuk setiap berkat, setiap kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berguna dan menyenangkan-Mu. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan Kau turut campur, ajar kami untuk dapat mengimplementasikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk mau
lebih lagi ya Tuhan, lebih dekat kepadamu, dan Tuhan lebih intim kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada hal yang tidak kami mengerti, biar Engkau ajarkan ya Tuhan, bukakan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengertinya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam segala usahanya, segala pelayanannya, keinginan hatinya, keluarganya, dan seluruh aspek hidupnya. Biar Tuhan Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan, dan biarlah hidupnya boleh untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit atau mengalami kesakitan tubuh, atau anggota keluarganya Tuhan ada yang sakit. Kiranya Allah melawat mereka semua satu persatu. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya dan berikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dana yang diperlukan untuk berobat, Tuhan juga sediakan. Tuhan buka jalan di dalam setiap permasalahan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Engkau memberkati di dalam segala pekerjaan kami, segala usaha kami, apa yang kami lakukan. Tuntun kami ya Tuhan, agar semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan apa yang kami lakukan boleh berhasil. Tuhan, kami juga teringat, biarlah Engkau juga pelihara iman kami. Ajar kami Tuhan untuk makin hari makin mencintai Engkau, dan terutama ya Tuhan, hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga teringat untuk berdoa untuk negara kami. Kiranya Allah Engkau turut campur di dalam pemerintahan dari Bapak Jokowi. Berikan hikmat akal budi baginya ya Tuhan, supaya dapat bekerja sama dengan bawahan-bawahannya, bersatu hati ya Tuhan, membangun negara ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Biar Engkau turut campur ya Tuhan, supaya mereka bisa bekerja sama satu sama lain ya Tuhan. Dan kami berdoa, kalau ada hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan, yang dirancang-rancang oleh orang-orang jahat ya Tuhan terhadap negara dan bangsa Indonesia, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk gereja kami. Allah, kiranya Engkau memakai gereja kami ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun ya Tuhan kami berada juga Tuhan, berada di lingkungan ini ya Tuhan. Kau mau tolong supaya gereja kami boleh memberkati sekitar kami, lingkungan kami, dan juga memberkati Bekasi dan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kedua tangan kita, mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini kita percaya ada tangan daripada Tuhan yang kuat, yang terulur, memberikan berkat dan menyertai serta memegang kehidupan kita setiap hari. Dia tidak akan pernah melepaskan hidup kita. Kami pun berkomitmen untuk tidak akan melepaskan genggaman-Mu ya Tuhan. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan hari demi hari dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih dan yang di sini, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Tuhan semuanya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.